Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, kalau kita merefleksikan ataupun mengkontemplasikan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, khususnya dalam bacaan pertama, kita bisa merasakan bagaimana nuansa dalam keluarga umat Kristen perdana. Mereka bersatu padu dalam doa. Ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga, mereka semakin diteguhkan bahwa mereka adalah satu keluarga. Mereka terdiri dari beberapa anggota, para murid sendiri, Bunda Maria, wanita-wanita, dan tentu juga orang-orang yang percaya pada saat itu. Mereka lalu berdoa secara khusus, berjumpa secara khusus dalam ruangan yang juga khusus. Ini tentu saja bisa juga menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, terutama bagaimana kita juga menciptakan kehidupan di dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas, mungkin juga dalam komunitas kerja, komunitas pelayanan, dan juga dalam komunitas-komunitas yang lain. Ini adalah sebagai gambaran dari sebuah gereja yang ideal. Pada waktu itu tentu saja umat Katolik belum sebanyak zaman sekarang. Semakin banyak anggota tentu saja juga semakin tidak mudah dan banyak tantangan dalam menghidupi spirit keluarga ataupun spirit dalam gereja, kebersamaan. Dan kita juga sering mendengar bahwa masyarakat kita Indonesia itu adalah masyarakat yang terkenal dengan kekeluargaannya. Juga mempunyai spirit kerelawanan yang diakui dunia. Dan ini kiranya juga sejalan dengan spirit kita sebagai umat Kristiani. Mengapa itu bisa tercipta dalam kehidupan keluarga maupun komunitas dalam kesatuan seperti itu? Tentu saja karena kita diinspirasikan oleh Yesus sendiri, oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana mesti mengembangkan dalam kehidupan berkeluarga maupun berkomunitas? Tadi dalam bacaan kedua diingatkan oleh Santo Petrus, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ini sebetulnya kontradiktif ya, bersukacita tetapi dalam penderitaan. Dan saya kira sering juga kita hadapi. Kita tidak selalu bersukacita itu dalam hal-hal yang ideal, hal yang indah. Tetapi kadangkala juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pasti dalam setiap keluarga maupun dalam setiap komunitas itu ada tantangan. Karena kita terdiri dari orang-orang yang unik. Dan setiap orang adalah mempunyai kekhasannya sendiri. Itu tentu saja tantangan tetapi sekaligus juga peluang. Juga mungkin kita yang hidup di zaman sekarang, di kota-kota besar, seringkali tantangan itu menjadi semakin complicated, semakin kompleks. Terlebih dalam keluarga, entah itu persoalan anak, persoalan ekonomi keluarga, kadangkala juga persoalan perselingkuhan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan komunitas atau keluarga yang didasarkan pada spirit Kristiani sendiri dalam konteks-konteks seperti ini?
tentu saja hal pertama yang diperlukan adalah kesatuan hati dan budi. Kita hendaknya mempunyai semacam mimpi atau tujuan bersama dalam keluarga maupun dalam komunitas, dan itulah yang bisa menyatukan. Tetapi kalau anggota keluarga sudah mempunyai tujuannya sendiri-sendiri, apalagi keinginannya sendiri-sendiri yang tidak bisa dikompromikan, sudah barang tentu juga akan menghadirkan tantangan-tantangan. Nah, bagaimana kalau di dalam anggota keluarga sendiri ada anggota-anggota yang tidak selaras dengan mimpi ataupun tujuan dalam membangun kehidupan keluarga? Tentu saja saling mengingatkan. Kalau diingatkan juga sudah tidak mempan, didoakan. Kalau didoakan tidak mempan tetap nekat, ya tetap didoakan. Dengan menghidupi spirit komunitas maupun keluarga seperti itu, kita mendapatkan jaminan. Seperti tadi yang dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengucapkan syukur setelah menyelesaikan karya penebusannya sebelum ia menderita, disalib, wafat, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Suka duka yang dijalani oleh Yesus dalam mewartakan kasih kemudian mencapai puncaknya dalam doanya dipersembahkan kepada Tuhan untuk apa yang sudah ia lakukan dalam karya penebusannya. Kita sebagai anggota keluarga maupun komunitas juga mempunyai misi dan panggilan yang sama untuk mewartakan karya kasih Tuhan. Dan kita juga mesti siap terhadap tantangan. Kita bersukacita, mampu bersukacita pun kalau menghadapi tantangan dalam hidup keluarga maupun hidup komunitas. Sedikit sharing pengalaman saya kemarin seharian merasa bahagia sekali. Saya bersama dengan anak-anak Gen Z dan juga anak-anak Alpha mengunjungi kampung nelayan di Muara Bungin di Bekasi Utara. Saya senang kenapa? Karena kami merasa disatukan oleh spirit yang sama. Anak-anak Gen Z ini mempunyai semangat solidaritas yang begitu besar. Mau survei ke tempat itu, mau mengadakan bakti sosial untuk menanam batu dan menanam mangrove. Dan itu pas sekali dengan Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun ini. Kepedulian pada alam ciptaan. Dan itu diinisiasi oleh kelompok yang namanya Ruang Teman. Jeffrey, mana Jeffrey ini? Coba berdiri di sini ini. Ya. Dia adalah membuat sebuah kelompok untuk membangun solidaritas sosial. Anggotanya ada anak-anak SMP, SMA dari berbagai macam sekolah. Ada dari Kolese Canisius, ada Santa Ursula, ada Gonzaga dan sekolah-sekolah lain. Mereka juga setiap Sabtu Minggu itu mengajar anak-anak di tempat-tempat kumuh di Jakarta, di tempat pemulung, di tempat dekat rel, di bus mall di Jakarta Barat sana dan sebagainya. Saya merasa bahagia disatukan oleh sebuah spirit semangat yang sama. Mereka yang anak-anak Gen Z ini, masih anak-anak muda ini, menghabiskan waktu liburnya untuk kegiatan yang sangat bermanfaat. Melayani anak-anak yang terpinggirkan. Juga inisiasi nanti untuk menanam mangrove dan menanam batu untuk menyelamatkan kampung nelayan yang terancam hilang
karena abrasi laut. Saya kira spirit semangat seperti itu perlu kita tumbuhkan juga, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan komunitas, dan tentu saja dalam kehidupan gereja. Dan nanti pada akhirnya kita bisa menyatukannya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, didoakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Semua karya yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berharga. Maka marilah kita mohon agar dalam berbagai macam tantangan yang kita hidupi, yang kita alami, baik itu dalam keluarga maupun komunitas, juga dalam gereja, kita tetap mampu menimba roh semangat dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga meskipun ada badai yang menghadang, tetap kita selamat karena kita berada dalam biduk Tuhan Yesus sendiri. Dimuliakanlah kini Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.